Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan menjelaskan teori klasik. Yang pertama, pijakan pasar bebas. Ahli ekonomi meyakini bahwa perekonomian presiden sempurna yang akan menguasai adalah pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah, yang akan memaksimumkan pendapatan nasional. Yang kedua, pemumpukan modal, kunci ke arah kemajuan. Semua kaum klasik memandang pemumpukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekankan beberapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah yang besar yang hanya dimiliki oleh pemilik tanah dan pemilik modal. Keuntungan rangsang bagi investasi. Menurutnya, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi yang akan didapat. Yang keempat, keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Menurut Smith, alasannya adalah naiknya upah sebagai akibat persaingan antar kaum di dalam kaum kapitalis. Keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemumpukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol. Malthus menunjukkan adanya toleransi khusus antara pertumbuhan penduduk, persediaan makanan, dan persediaan makanan. Menurut dia, jika pertumbuhan penduduk dibiarkan tak terkendali, maka ia akan melampaui pertumbuhan modal dan juga sarana bagi kebutuhan hidup. Yang teori klasik tentang pembangunan yang abstrak dan sederhana tidak bebas dari kritik. Mengabaikan kelas menengah. Keseluruhan analisa klasik didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di negara Inggris dan bagian-bagian tertentu. Teori tersebut mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara luas menjadi dua kaum kapitalis, yaitu kaum pemilik tanah dan kaum buruh. Yang kedua, malaikat sektor pabrik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan persyaratan utama bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, mereka gagal mengakui peranan penting yang dipegang sektor publik dalam mempercepat akumulasi modal. Bisa dilihat pada tahun-tahun akhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekosongan pokok teori klasik ialah kealpaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Ricardo mengajukan bahwa teknologi maju di bidang industri menimbulkan perpindahan buruh dan konsekuensi lainnya. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa berlakunya hukum penurunan hasil dari teori kependudukan Malthus. Kenaikan cepat penduduk pertanian di negara maju telah membuktikan bahwa kaum klasik kurang menduga potensi kemajuan teknologi dalam mendukung penurunan hasil pada tanah. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju tingkat hidup minimal. Kenaikan upah yang terjadi terus-menerus tanpa diberi tingkat kemerosotan keuntungan. Proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mendesak di mana ada perubahan tetapi di sekitar titik equilibrium. Kemajuan tidak berjalan mulus dan terus-menerus seperti batang pohon. Pernyataan ini tidak memuaskan dan karena seperti dilihat sekarang, proses pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan dengan mulus. Yang kedua, teori matrik.
Marx menyumbang kepada teori pembangunan dalam 3 hal, yaitu dalam arti memberikan profesi sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti lebih sempit, kekuatan yang akan mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Penafsiran sejarah materialistik. Penafsiran secara materialistik terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus di antara berbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat. Sebab utama perjuangan dalam pertentangan antara produksi dan hubungan produksi. Produksi berhubungan dengan kelas yang ditandai secara khas dan dalam komponen. Nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas. Di dalam kapitalisme dan teori dasar, nilai lebih inilah yang membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonomi. Perjuangan kelas semata-mata hasil dari pemupukan nilai lebih di tangan segelintir kapitalis. Motif utama kapitalis tersebut adalah untuk meningkatkan nilai lebih guna memperbesar keuntungan. Ia mencoba memaksimalkan dengan 3 cara. Memperjuangkan jam kerja agar meningkat jam kerja, pangan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, teori Marx tentang perkembangan kapitalis diterima oleh pengikatnya sebagai kebenaran mutlak sementara. Teori tersebut dikritik secara pedas oleh penentangnya. Yang pertama yang dikritik ialah nilai lebih tidak realistik. Yang kedua, Marx adalah nabi palsu. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat dalam meningkatkan pekerjaan. Kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar-benar ada. Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Teori siklus Marx adalah salah. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.